Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismatul Mazidah dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu tentang surat-surat dalam Badan Peradilan. Yang pertama, kita mempelajari tentang surat kuasa khusus. Dalam makalah kali ini ada 3 jenis surat kuasa khusus. Yang pertama, surat kuasa khusus perdata, yang kedua surat kuasa khusus tata usaha negara, dan yang ketiga adalah surat kuasa khusus pidana. Namun sebelum itu kita perlu tahu apa itu surat kuasa khusus. Jadi surat kuasa khusus adalah surat yang diberikan kepada penerima kuasa oleh pemberi kuasa yang berisi tentang suatu kepentingan tertentu dalam badan peradilan tertentu pula. Jadi dalam surat kuasa khusus ini berisi tindakan-tindakan apa saja yang diwenangkan dan boleh dilakukan oleh penerima kuasa dalam atas nama pemberi kuasa. Biasanya dalam surat kuasa khusus perdata, pihak penerima kuasa atau advokat berhak dan diwenangkan untuk mewakili pemberi kuasa dalam menjalankan proses perkaranya, baik itu di luar persidangan maupun di dalam persidangan. Kemudian surat kuasa khusus tata usaha negara. Ini sama mirip dengan surat kuasa khusus perdata, yaitu untuk mewakili, namun bisa juga sama mirip dengan surat kuasa khusus pidana. Jadi apa sih wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk surat kuasa khusus pidana? Yaitu wewenang untuk memberikan pembelaan dan juga mendampingi pemberi kuasa dalam proses pengadilan, baik itu di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, selama kepentingan itu tentang hal yang sudah disepakati dalam surat kuasa khusus. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam surat kuasa khusus? Yakni yang pertama adalah identitas para pihak. Yang kedua adalah hal yang dikuasakan. Ketiga adalah hak yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Kemudian yang keempat adalah waktu pemberian kuasa. Kemudian yang kelima adalah tanda tangan. Dan yang terakhir adalah tanggal dan tempat dibuatnya surat kuasa tersebut. Poin terakhir ini biasanya harus dimuat dalam surat kuasa khusus pidana. Kemudian beralih pada poin selanjutnya, yaitu somasi. Apa sih somasi itu? Jadi, somasi adalah teguran kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Bentuk somasi harus disampaikan dalam bentuk surat perintah ataupun akta, yang mana pejabat yang berwenang adalah yang pertama adalah jurusita, yang kedua adalah Badan Urusan Utang Negara, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang perlu dicantumkan dalam somasi adalah yang pertama, 1. Identitas pengirim somasi. Yang kedua, identitas pihak yang disomasi. Yang ketiga, latar belakang permasalahan. Yang keempat adalah teguran atau perintah bagi debitur. Yang kemudian, nomor 5 adalah upaya hukum lanjutan apabila si debitur ini tidak merespon. Dan yang terakhir adalah tanda tangan pengirim somasi. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya adalah perjanjian pembuatan kuasa, yakni menyerahkan suatu urusan. Caranya, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan diajukan kepada pengadilan negeri setempat atau tempat tinggalnya. Kemudian untuk permohonan pengangkatan anak oleh WNA terhadap anak WNI ataupun sebaliknya harus dijatuhi dengan bentuk putusan. Kemudian kita beralih kepada poin selanjutnya, yaitu surat gugatan. Apa sih surat gugatan itu? Yakni suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan penguasa. Nah, penguasa yang disebutkan di sini itu misalnya hakim. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus dicantumkan dalam surat gugatan? Yakni yang pertama adalah surat diajukan kepada pengadilan sesuai dengan kompetisi relatifnya. Kemudian surat diberi tanggal, kemudian ditandatangani oleh pihaknya, kemudian harus berisi identitas, kemudian berisi posita, dan yang terakhir berisi tentang petitum. Nah, poin terakhir dalam makalah kali ini adalah permohonan penetapan atau bisa disebut dengan gugatan permohonan. Tentunya dalam surat kali ini juga harus berisi tentang identitas dan petitum. Namun untuk lebih jelasnya, hal-hal yang harus dimuat dalam surat penetapan
permohonan penetapan adalah yang pertama, perihal permohonan penetapan. Kemudian yang kedua, tanggal dibuatnya. Kemudian yang ketiga adalah alamat tujuan surat. Dan yang keempat adalah identitas pemohon. Kemudian yang kelima adalah isi permohonan itu. Dan yang keenam berisi permohonan penetapan oleh ketua pengadilan. Dan yang terakhir adalah tanda tangan serta nama terang. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya atau tidak jelasnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.